Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah, guru. Oke. Berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Ayo dipimpin ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang di pertemuan kedua membahas materi yang sama di pertemuan pertama. Tapi yang di pertemuan pertama kan membahas tentang ayat. Nah, sekarang tentang dalil. Masih ingat 3 istilah orang tua yang di pertemuan pertama? Ingat, Apa aja? orang tua itu iya kan pertama. 3 istilah orang tua masih ingat? Melahirkan. Oh iya. Yang pertama, orang tua. Yang melahirkan, Yang kedua, yang mendidik, yang ketiga. yang menikahkan. Iya kan? Siapa yang menikahkan? Ayah. Enggak, mertua. Betul. Yang pertama, kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita ataupun guru. Yang terakhir, orang tua yang melahirkan pasangan kita, yaitu mertua. Di surah apa kemarin? Dijelaskan di surah apa, ayat berapa? Surat Al-Baqarah. Ayo, iya, di surah apa kemarin? Al-Insan, Al-Isra ayat 23. Berarti kalian nggak belajar di rumah ya? Iya Bu, banyak tugasnya. Oke. Bu. Lanjut sekarang membahas tentang landasan dan dalil. Ada yang tahu apa itu landasan? Landasan. Teori. Jadi landasan ajaran agama dalam berbagai agama, hormat kepada orang tua maupun guru itu merupakan kewajiban moral dan spiritual. Jadi bukan hanya di agamanya kita aja, tapi di semua agama menghormati orang tua maupun guru itu merupakan kewajiban. Tidak hanya soal aturan, tetapi jasa-jasanya orang tua ataupun guru itu yang dibuat tanggung jawab kita dari dilahirkan sampai dewasa. Di situ juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia ataupun Tuhan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Paham yang dimaksud yang di sini? Paham. Apa kalau paham? Coba Tuhan. Ya, yang beda sendiri Bu. Lebih aja. Gimana? di surah Al-Isra itu dijelaskan kayak gimana? Kita tidak boleh apa ya Bu ya? Tidak boleh menyembah selain Allah, dan kita hendaknya itu berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Gitu. Didengarkan ya kalau guru menjelaskan di depan itu. Iya Bu. Oke. Sekarang lanjut di dalil. Di riwayat Muslim ada yang bisa baca? Capek ya Bu. Ayo Pak Isa baca. Banyaknya Bu, jangan ada Bu saya. Ayo udah baca. Kasih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Syaibanu bin Farruh haddatsana Abu Awana an Suhaili an Abi Hurairah itu tak? Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala
Rogima anfusuhum Suma Tuma rogi anfusuhum rogi anfuki laman Rasul Rogima anfuki laman Rasulullah Bikolaman adraka Abawaihi awabaihi indal kibari ahadahuma au ilahima falam yadkhuli jannah. Artinya Mbak yang di pojok. Duh. Artinya, kami diceritakan oleh Syaiban bin Faruq dari Abu Awanah, dari Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau, dia celaka, lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis. Oke, jadi di dalil ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu menyebutkan di Rogima anfu, summa rogima anfu. Nah itu disebut 3 kali. Jadi artinya itu kan dia celaka. Barang siapa yang mendapati kedua orang tua, jadi kita kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka dia celaka, yaitu tidak masuk Surga. Oh, tidak masuk neraka, Mbak. Surga. Tidak masuk surga. Paham? Ya. Oke. Singkat saja ya sekarang. Paham. Soalnya tentang materi kayak gini pasti kalian paham kan? Pasti sudah diterapkan sehari-harinya kan? Belum. Sudah agak berbakti nih Bu. Sudah berbakti berarti. Iya Bu. Saya yang berbakti. Terus kamu kenapa diem aja terus? Oke. Ya. Dari materi pertama Sabar. dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua sudah paham semua? Sedikit paham. Ya paham bahwa kita harus menghormati orang tua. Oke, sekarang ibu yang tanya saya. Ya. Yang jawab cuma saya, berarti anak-anak nggak mau. Keluar Ya. aja dulu. Ya Allah, ibu. Wala ini Al-Isra. Aku nggak mau yang Ono air-air. Kelas berapa ya enaknya? Oh, PK. Ayo, waktunya Anu. itu sudah ada tata caranya. Oh ya. Minimal 7 baris. Oh, kandungannya saja. Ya, Nama. waktunya 5 menit. Bu pakai Arab. Di kelas berapa, Ibu? Kelas 11. 11 PK 2. Isi BK. Namanya ditulis. Yo, piro kelas berapa? PK 2. 11 PK 2. Perintah tulislah kandungan Program keagamaan. tersebut dengan Bu, kan sudah paham. Kandungan. ini wakodo sih, wakodo. Efek negatif dari rokok. Kandungan yang artinya kan berarti Nggih. Iya. tulislah kandungan dari ayat dan hadis tersebut. Tuhan telah memerintahkan agar kamu membuat bahagia dan hendaklah berbuat baik kepada bapak ibu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu. Oh ini berarti gini ya? Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, berarti ibunya kita sampai tua memelihara kita. Ayo. Termasuk ya, termasuk kita. Iya kan kita paham. Enggak sih? Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang bukan. Bu jangan ditunggu lah Bu.
Yang penting duduk baris. Iya, ambil. Sampai ada kalian minta tolong di tas ada laptop. Yang mana? Yang kuning. Yang sudah ada. Siapa berdua? Iya. Iya, dipercepat. Tua dapat mana? Sudah selesai. Ibu kasih waktu sampai jam 10. Cepat, cepat, cepat. Tiga. Kayak Ihsan. Nida. Harusnya tadi sudah dijelasin. Jadi guru kan gitu. Yang dari riwayat.
Ada selesai. Sudah, Bu. Aduh. Sudah, Mas. Waktunya sudah selesai. Waktunya sudah habis. Cepat. Ya. Oke. Mbak Laila sama Muhammad Asrof. Coba maju depan. Ini dibaca. Ayo dibaca. Ya. Kandungan dari surah Al-Isra ayat 23. Ayat ini mengandung pesan penting tentang beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, yang artinya, dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini menekankan pentingnya tauhid atau mengesahkan Allah dan juga perintah untuk memperlakukan orang tua dengan baik. Hadis tentang menghormati kedua orang tua dan guru, riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan jasa mereka, dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru juga merupakan ibadah dan membawa berkah di dunia dan akhirat. Ya. Untuk kandungan surat Al-Isra ayat 23, yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk menyembah dirinya dan berbuat baik kepada orang tua. Maka sekali-kali jangan mengucapkan atau dan lain sebagainya ketika engkau disuruh atau diperintah, dan janganlah membentak kepadanya, maka harus berkata sopan terhadap orang tuamu agar tidak durhaka. Untuk kandungan hadisnya, yaitu orang tua, terutama ibu, dianggap sebagai pintu surga yang paling tengah. Maka dengan berbakti pada orang tua akan membukakan pintu surga untuk dirinya sendiri. Dan hadis ini mengingatkan kita untuk selalu taat dan menghormati perintah kedua orang tua. Silakan duduk. Sudah ya materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.